Mangkan paraning dumadi manembah mring Gusti kang tan katon leluhur nuntun lakune urip kapitayan jawiwe tentreming ati sedulur papat kalimo pancer kiblat papat tengah pancer sejati jagat cilik lan jagat gedhe ngawiji manungsa lan alam gadi sawiji leluhur nuntun lakune urip kapitayan jawiwe tentreming ati. Salam rahayu para kadang kinasih di mana saja berada. Kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang Ki Ageng Selo menangkap petir itu sebenarnya hanya dongeng. Sewaktu saya masih kecil, saya masih ingat pesan ibu. Bila mendengar suara gelegar petir harus menyebut dengan kalimat, "Gandrik, aku anak putune Ki Ageng Selo." Tujuannya agar tidak terkena sambaran petir, karena sang petir takut sama Ki Ageng Selo, jadi tidak mengganggu anak cucunya bila menyebut mantra tersebut. Mungkin akan berbeda bila kisah Ki Ageng Selo berasal dari Jawa Timur. Bisa jadi kalimatnya, "Jancuk, aku anak putune Ki Ageng Selo, cuk." Seperti itu, mungkin saja. Begitulah kisah Ki Ageng Selo yang dijuluki sang penangkap petir, yang menginspirasi seorang komikus dari Jogja, almarhum Hasmi, hingga melahirkan tokoh superhero Gundala Putra Petir. Kenapa bukan Gundala anak putune Ki Ageng Selo? Mungkin menyangkut royalti nanti atau kurang sedap didengar. Makam Ki Ageng Selo ada di daerah Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, yang sekarang wilayah itu juga bernama Selo. Ia terkenal dengan kisah legendanya menangkap petir. Menurut silsilah konon, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Ia moyang atau cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram, yaitu Sutowijoyo, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 Yogyakarta maupun Pakubuwono yang ke Surakarta. Dalam babat Tanah Jawi karya Mensma 1905 dan Altop 1941 diceritakan Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawan alias Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarub. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarub bernama Dewi Nawangsih dari ibunya yang bidadari itu, Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih lahirlah Ki Getas Pandowo. Makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo gemar bertapa di hutan, di gua, di gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu murid tercintanya adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir yang kelak kemudian jadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya.
menggantikan dinasti Demak. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang. Salah satunya Ki Ageng Genis di makamnya di Lawean yang berputra Kiai Ageng Pemanan. Ki Ageng Pemanan beristri putri sulung Ki Ageng Sabah dan melahirkan Mas Ngabai Loreng Pasar atau Sutowijoyo, pendiri Kerajaan Mataram, menggantikan Pajang. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Ini menurut Bapak Tanah Jawi demikian. Sahdan pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Selo sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama benar-benar hujan lebat turun. Petir buatang menyambar-nyambar. Petani lari terberit-berit, lari pulang ke rumah atau karena ketakutan. Tetapi Ki Ageng Selo tetap cuek aja sambil terus menyangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir. Buar menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng Selo. Namun dia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di Kerajaan Demak. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan, petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh, ribuan orang berpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari datanglah seorang wanita, ia adalah intrader atau penyusup yang menyelenap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng Selo. Wanita penyusup itu membawa batok tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram petir itu dengan air. Bulegar gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir tersebut. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu lalu hilang lenyap. Ya, begitulah ceritanya. Tapi menurut hasil penelitian yang mungkin masih tersimpan di perpustakaan daerah Kabupaten Pati, kisah Joko Tarub dan Bidadari serta Ki Ageng Selo itu hanya fiktif belaka. Ibaratnya hanya naskah buat pentas pertunjukan ketoprak. Tidak ada orang sakti yang bisa menangkap petir. Bukti-bukti yang ada itu semua direkayasa agar legenda tersebut seolah kenyataan. Pertanyaannya, jika itu hanya dongeng, makamnya Ki Ageng Tarub atau Ki Ageng Selo itu asli atau palsu? Memang banyak kisah legenda Jawa itu bukan kenyataan, tapi kawian kias para pujangganya. Yang mana ini adalah bahasa intelektual kuno, bahasa para paksi cendekian. Dengan terbatasnya pengetahuan generasi sekarang akan bahasa ini, maka asumsi mitos dan dongenglah yang muncul. Yang dimaksud petir dalam cerita itu adalah beraja yang bermakna petir, yang disimbolkan pada strata jenis militer khusus. Para beraja ini ada banyak divisinya. Beraja Geni, Beraja Mukti, Beraja Musti, Beraja Denta, dan lain sebagainya. Yang mengganggu Ki Ageng Selo waktu bertani adalah seorang beraja dan berhasil dikalahkan oleh Ki Ageng Selo. Demikianlah kisah karya pujangga Jawa yang menarik ini. Dan yang tak kalah menariknya, makam Ki Ageng Selo maupun Ki Ageng Tarub sudah berhasil diislamkan. Walau
Menurut penelitian, Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub itu beragama Budi. Dan bidadari yang diintip sewaktu mandi di sendang itu konon tidak ada yang berjilbab. Demikian pula Ki Ageng Selo pun beragama Budi walau makamnya sudah bernuansa Islam. Entah itu rekayasa kaum Ba'alawi atau bukan, perlu dikaji ulang kembali. Walau anak keturunannya sekarang pastinya sudah banyak yang muslim. Sekian dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Rahayu, berkah Gusti. 9 tips menghindari petir. Pertama, segeralah masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil ketika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar suara guntur. Ketika berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energinya melalui air. Ketiga, jangan berlindung di bawah pohon karena ketika pohon tersambar petir, maka energinya dapat melompat ke tubuh kita. Keempat, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir. Kelima, ketika berada di sawah, lapangan, ataupun taman, segeralah menjauh karena petir cenderung memilih tempat tinggi untuk melepaskan energinya. Keenam, ketika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti, lalu segeralah mencari tempat untuk berlindung. Ketujuh, jika kalian sedang berteduh di luar ruangan, segeralah atur jarak dengan orang lain agar kalian tidak terkena lonjakan energi saat ada petir. Kedelapan, ketika berada di luar ruangan, berdirilah dengan merapatkan kaki atau mengangkat satu kaki untuk mengurangi potensi listrik melewati tubuh kita saat terjadi petir. Dan yang terakhir, sebaiknya matikan alat komunikasi kalian karena sinyal yang dipancarkan dapat memancing petir untuk menyambar. Bentar. Halo ayang.